Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini senang sekali kawan, saya Fitriana Ayu bisa kembali memandu Anda di program Dialog Fajar. Semoga Anda pun juga sama ya, senang meskipun jauh di sana tapi tetap bisa berjumpa lewat suara, dan semoga apa yang disampaikan topik hari ini juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Sambil menemani Anda beraktivitas, termasuk yang sudah dalam perjalanan. Alhamdulillah ya, pagi hari ini kita bertemu dengan Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat, semangat luar biasa, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Saya tuh senang loh Ustadz kalau ketemu dengan Ustadz Mim yang selalu memberikan suntikan apa ya Ustadz ya, lebih dari katakanlah 1 juta rupiah gitu Ustadz. Oh, Masya Allah, Ya gak Allah. sampai miliar bisa entah. Wah. Tungonya ini loh Ustadz, yang ditunggu-tunggu gitu ya. Iya, Karena alhamdulillah. saling mendoakan itu kan akhirnya yang mendengarkan itu juga ikutan senang, ikutan semangat. Yang mungkin beberapa di antara itu ada yang dalam perjalanan atau persiapan begitu ya. Nah Ustadz, Alhamdulillah betul. Pagi hari ini kita nggak jauh-jauh ya Ustadz ya. Kita kemana? mengambil contohnya adalah Radio Suara Surabaya. Oh iya, radio tercinta. Iya, insya Allah begitu. Iya. Sebelumnya saya belum kenal dengan Ustadz Mim, gitu ya Ustadz ya. Kemudian dengan kawan-kawan jamaah Dialog Fajar itu juga belum kenal kan. Iya. Tapi kenapa ya Ustadz? Ketika ada sesuatu yang membutuhkan, rasanya satu sama lain itu auto tergerak ingin membantu gitu loh Ustadz ya. Iya. Misalkan ada yang tanya tentang lalu lintas, ada yang tanya tentang keberadaan seseorang, dokumen, bahkan hewan peliharaan pun gitu ya Ustadz ya. Iya, Rasanya iya, tuh iya. kayak nang digi, ikut mencari gitu Ustadz. Iya, iya, Nah, iya. ini tuh rasa yang seperti apa dan gimana ya Ustadz kok bisa muncul begitu? Oke. Monggo selengkapnya Iya. bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Baik, terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya yang dirahmati Allah, Amin, amin, yang amin. diberkahi Ya Allah. alamin. Mari kita Insya awali Allah. dengan mengucap syukur. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah memberi kita nikmat yang sangat banyak yang kita tidak bisa menghitung, Betul. tidak bisa menilai, sehingga pagi hari ini kita bisa bertemu, Alhamdulillah. bersua, Betul. hati kita terjalin ya, dengan penuh rasa cinta, kayak itu ya. Masya Allah. Iya kan? Gitu. Iya betul Ini Ustadz. pagi-pagi Ustadz berpuisi. Tapi betul Ustadz, kalau Betul nggak ya? cinta nggak FM Iya. 100 ya Ustadz ya. Betul ini. Ini kan luapan hati yang spontan Iya, ya. betul. Mari tak lupa kita mengucap salam dan salawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW Allahumma sholli beserta alaihi. keluarga dan para sahabat semuanya. Baik Mbak Ayu dan kawan-kawan semua yang dirahmati Allah. Iya memang begini ya. Saya petikkan saja ini sabda Rasulullah yang menurut saya sangat sangat related ya dengan apa yang diceritakan oleh Mbak Ayu tadi. Iya. Thalathun, bismillahirrahmanirrahim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thalathun man kunna fihi wajada ta'mal imani. Man kana yuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah. Wa man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa man kana ayyulqa fin nari ahabba ilaihi min ayyarji'a fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu. Rawahu Muslim. Artinya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang, ia akan mendapatkan manisnya iman. Saya garis bawahi dulu di sini. Iya. Banyak di antara kita yang Allah telah berikan iman dalam dirinya. Tetapi hadis ini atau Rasulullah di sini menyatakan ternyata siapa-siapa mereka orang yang dapat merasakan iman ini sesuatu yang sangat indah.
Masya Allah. Sesuatu yang sangat menyenangkan. Hmm. Sesuatu yang sangat-sangat ya membuat kita nyaman. Melihat kehidupan penuh dengan keindahan. Melihat segala sesuatu penuh dengan kebahagiaan. Itu ternyata nggak semua, Mbak Ayu. Ya, ya. Tapi iman ini menjadi syaratnya dulu kan ya. Oh, oke. Iman, kemudian kita merasakan manisnya. Kapan atau siapa itu? Atau siapa mereka? Yang pertama adalah orang yang saling mencintai atau orang yang mencintai seseorang, namun tidak mencintainya kecuali karena Allah. Masya Nomor satu Allah. ini. Jadi orang yang saling mencintai, Ya. tetapi ikatan cintanya itu semata-mata karena Allah. Konteks Masya cinta di sini luas, Mbak Ayu. Ya. Luas sekali. Yang pertama tentu kalau kita paling dekat lah kita dengan orang tua kita. Ya. Orang tua dengan anaknya. Mm-mm. Itu kalau cinta orang tua dan anak terhadap orang tua tidak diikat dengan cinta kepada Allah, itu bisa hitung-hitungan itu. Wah, betul Ustaz. Iya, itu anak bisa dianggap investasi ekonomi kan itu ya. Dan ini na'udzubillah min dzalik kan. Atau sebaliknya ketika anak menyebut balas jasa, maka pertanyaan kuncinya, habis berapa sih mama? Kan itu ya. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah min dzalik ya. Ya, ya Ustaz. Atau kalau tidak dengan kalimat yang vulgar seperti itu, Ya. kemudian ketika orang tuanya meninggal ya, Ya. orang tua meninggal ya, warisannya yang kemudian dihitung-hitung dan Astagfirullah. dijadikan apa ya? Ramai, Ustaz. Iya. Na'udzubillah min dzalik. Astagfirullah. Tentu ini bukan sama dialog fajar ini. Insya Allah bukan Ustaz. Itu harus kita yakinkan ini. Iya, iya. Astagfirullah. Itu contoh betapa ketika hubungan dua orang itu walaupun dia ayah dan dia orang tua dan anak dan orang tua, kalau tidak diikat dengan hubungan cinta, yakin wis tidak ada manisnya hubungannya itu. Sebentar saja mungkin, sekilas saja, wis dowiluk tok paling gitu ya. Ini persoalan yang sangat kok nunggu meninggal. Misalkan perceraian sajalah, ya terjadi perceraian. Waduh, itu masalahnya tidak berhenti pisah begitu saja. Ternyata urusan berikutnya sangat panjang sekali Iya, iya. dan sangat menyakitkan. Astagfirullah. Nah, itu baru hubungan orang tua dengan dengan anak. anak. Kemudian saudara dengan saudara, atau laki-laki dan perempuan, misalnya gitu ya. Pasangan itu ya. Sama, kalau jika dua orang kemudian menyatakan saling cinta, tetapi ya, cintanya tidak diikatkan kepada Allah gitu ya. Maka yang tumbuh, yang terjadi adalah cinta nafsu kan begitu ya. Sehingga dua orang yang menyatakan cinta ini kalau diikatkan oleh nafsu, saya jamin wis nggak akan lama itu. Rasa indahnya dinikmati itu. Selanjutnya dia akan terpaksa si apa maneh keadaan gitu ya. Ya kemana penjaluke ini gitu ya Ustaz. Iya, akhirnya tidak ada indahnya kan. Iya. Semua dilakukan banyak ya, bukan dengan terpaksa. Iya, betul. Ya, seolah-olah tidak ada pilihanan itu si apa maneh ya apa maneh. Istilahnya zaman sekarang itu bucin. Nah, jadi bucin kan? Jadi bucin ya. Naudzubillah kan? Ya. Jadi betul-betul tidak ada indahnya, nggak ada manisnya belas wes. Maka dari itu ya harus ikatkan cinta kita ini dengan Allah kan, agar rasa manisnya ini betul-betul bisa kita nikmati. Atau rasa cinta asas dengan kita ini sesama orang ini, bukan saudara, bukan kawan itu ya. Betul. Itu kalau dia berhubungan erat. Ya. Apapun kepentingannya gitu ya, tapi tidak dilandasi dengan cinta kepada Allah, ya pasti nggak akan terjadi ini pasti. Apa untungnya aku gitu ya? Atau sebaliknya, kalau aku sama kamu aku nggak untung, ngapain kan itu ya? Nah itu Ustaz, hitung-hitungan akhirnya. Iya kan, hitung-hitungan. Yeah. Maka sekali lagi saya sangat senang sekali berada di dalam jamaah ini karena fans clubnya Suara Surabaya ini. Terutama dialog fajar ya Ustaz. Oh iya, subhanallah. Saya menggarisbawahi lagi semuanya gitu ya iya. Ustaz ya. Itu berarti kan terhubung rasa cintanya.
Walaupun tidak terhubung secara fisiknya, Betul, nggak pernah betul. ketemu, Iya. omong-omongan juga aru gitu ya. Iya. WA-WA-an juga nggak pernah Iya, gitu kan saya ya. aja ketemu Ustadz Mem ya kalau lagi di studio gini ya Ustadz Ah, ya. iya. Kalau di luar ya sibuk masing-masing ya, Iya, iya Ustadz ya. benar. Ini kan ayat min ayatillah kan itu. Ini ayat dari satu ayat dari sekian banyak ayatnya Allah kan. Apa yang kita lihat, apa yang kita nikmati, apa yang terjadi di dalam apa namanya ikatan hubungan cinta kita melalui Suara Surabaya ini kan. Ini bukti, salah satu bukti bahwa cinta itu kalau diikat dengan iman, cinta itu diikat dengan iman. Ya indahnya kayak begini nih. Kapan itu yang menolong ya sudah lupa dia kalau menolong. Padahal sekali nggak akan lupa loh, itu catatannya itu. Teringat. Allah tidak akan pernah lupa bahwa si A pernah menolong si B. Ya. Perantaranya, wasilahnya adalah Radio Suara Surabaya. Kapan, di mana, berapa lama, tanggal piro, jam piro, kecatet kabeh, malaikat gak kelewatan Masya itu, Mbak. Allah. Tetapi sekali lagi karena cinta kita ini besar ya, di sini nih cinta kita ini besar, sudah lupa itu. Aku nolong siapa, kapan, di mana itu, kawan-kawan kita lupa itu sudah. Bahkan yang ditolong itu mengucapkan terima kasih ribuan kali pun sudah nggak pernah didengar lagi. Ya Karena Allah. wes lepas saja, pokoknya aku bantu, titik kan itu. Aku nolong, selesai sudah. Semuanya karena Allah, semuanya diyakini ini adalah amal baik, ini perbuatan baik yang tidak ada pretensi apapun. Nah ini kan keindahan baik. Ya. Lah, sama juga kalau kita di kampung misalnya, di kampung ya, kita bertetangga, kita bermasyarakat, atau kita di kantor ya, di tempat kita kerja, atau di tempat kita berdagang, di pasar gitu. Kalau hubungan bisnis kita, hubungan pertetanggaan kita, hubungan kerja kita, kemudian itu diikat dengan cinta karena Allah, Masya Allah, nek transaksi ya nggak akan bohong, nggak akan merugikan rekanan bisnisnya, apalagi melarikan diri, ngemplang, bujuk, ya enggak. Kenapa? Cinta dia, cinta dia. Merasa kalau yang namanya mencintai itu kan dia mencurahkan kasih sayang, dia memberi bantuan, dia meringankan, dia pokoknya penuh keindahan hubungannya itu. Kalau ada yang, mohon maaf, yang seperti tadi contohnya ketika berdagang, ada yang melarikan, itu berarti nafsu ya Ustadz? Oh iya, berarti bukan karena Allah. Karena kalau karena Allah kan dia yang sadar kan, loh aku nek ngapusi, Allah melihat saya gitu kan. Mau kemana aku ini sembunyi, Allah melihat aku kan itu. Atau misalkan speknya ABCD gitu ya, ternyata yang direalisasikan ternyata apa namanya ABC tok kan itu ya, D-nya nggak ada misalnya gitu. Dengan segala argumentasinya, padahal dia sengaja itu. Dia tidak akan melakukan itu. Kenapa? Dia sadar bahwa dia dilihat oleh Allah. Ini hubungan saya dengan dia ini juga karena Allah gitu ya. Bukan semata-mata karena untung rugi kan itu. Sehingga nggak ada hubungan yang saling merugikan, saling merendahkan, melecehkan, membohongi, memeras. Oh tidak. Hubungan yang terjadi adalah hubungan cinta, dan hubungan cinta itu tulus. Kenapa? Karena Allah gitu. Kalau bukan karena Allah, ya nggak bukan cinta yang tulus berarti. Karena kecantikannya lah, karena kekayaannya lah, betul. karena ketenarannya lah, Iya. karena ketinggian pangkat kehormatannya misalnya betul, begitu. betul. Tidak. Kalau sudah karena cinta karena Allah itu menjadi tidak ngefek gitu. Nggak terlalu penting akhirnya. Nggak terlalu penting atau nggak mempengaruhi lah maksudnya. Penting tapi tidak mempengaruhi gitu. Mempengaruhi gara-gara ini, tidak begitu. Kalau sudah karena Allah, kayak kita sekali lagi contoh ayatun min ayatillah ya, kayak ungkapan cinta kita kawan-kawan Suara Surabaya ini begitu tulus, luar biasa itu ya. Ya ini bukan membaik-baikkan diri Mbak ya, ini kita mensyukuri, mensyukuri Allah memasukkan kita ke dalam frekuensi ini gitu ya. Kan banyak orang yang tidak masuk ke frekuensi kita kan ya. Tapi Allah memilih kita masuk ke frekuensi ini kan. Nah ini kan juga sekali lagi nikmat yang Allah telah berikan. Allah telah pilih kepada kita untuk mencurahkan cinta itu betul-betul karena Allah. Karena sekali lagi hubungan kita, saya dengan kawan-kawan
jamaah dialog fajar ini, siapa saya, siapa Anda, kan juga tidak ada yang tahu kan itu ya. Paling yo kira-kira gitu ya. Bagi kawan-kawan yang sudah pernah mengenal saya, Ustadz itu kayak gitulah itu, itu ya. Ada yang belum kenal tuh sampai minta begini Ustadz. Ya, Pak. Mbak Ayu kalau lagi siaran begitu tolong ditampilkan wajahnya Ustadz Mim gitu Ustadz. Gimana ya Ustadz jawabnya? Iya. Jangan Mbak Ayu. Contohnya. Jangan Mbak Ayu. Nanti SS kalah terkenal dengan saya. Masya Allah gitu ya Ustadz ya. Nanti kalau kalah terkenal nanti saya kembalikan ke Allah lagi Ustadz. Iya. Allah tolong netralkan gitu. Iya. Ya Allah nikmat ya Ustadz Mim. Betul. Ini baru yang pertama ya Pak. Baru yang pertama ya Ustadz ya. Merasakan manisnya iman ya, manisnya iman. Masya Allah. Semoga nanti nanti ada janji yang apa lagi begitu ya Ustadz ya. Kalau semuanya mencintainya itu karena Allah gitu ya Ustadz ya. Semoga kita dipertemukan lagi besok di hari berikutnya. Kita memperdalam kawan saling mencintai karena Allah. Karena tidak berhenti di dunia saja. Doanya kita itu bisa langsung berlanjut ke akhirat. Dan ikatan hati yang selama ini kita pautkan, kita tautkan dalam iman ini tadi, kelak mempertemukan atau kelak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Mim. Semoga bermanfaat dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.